Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai bisnis retail hypermart dan rancangan strategi planning atau ide rencana usaha dari objek usaha yang telah kami buat, yaitu Zigzag Store. Tapi sebelum kami dari kelompok 2 akan menjelaskan lebih jauh mengenai objek pembicaraan kami kali ini, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Devi Agus Fitriani, dan ada beberapa teman saya. Ada Wahyu Susilo Mahendra, Muhammad Nur Ilham Trio Saputra, dan Siti Nur Isnaini. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Hypermart dikategorikan sebagai usaha retail. Kenapa? Karena hypermart adalah retail asli Indonesia yang merupakan department store yang menyediakan berbagai macam produk, mulai dari makanan, minuman, grocery, produk segar, bazar, softlines, dan barang-barang elektronik. Hypermart seperti toko besar lainnya, biasanya memiliki model bisnis yang berfokus pada penjualan dengan volume tinggi dan margin rendah. Biasanya meliputi area seluas 5.000 hingga 15.000 meter persegi atau 54.000 hingga 161.000 kaki persegi. Mereka umumnya memiliki lebih dari 200.000 merek dagangan yang berbeda, yang tersedia pada satu waktu. Latar belakang hypermart. Hypermart merupakan salah satu jaringan hypermart yang memiliki cukup banyak cabang di Indonesia. Selain departemen store, hypermart juga menjual produk makanan, ATK, kebutuhan sehari-hari, hingga peralatan elektronik dan alat olahraga. Saham hypermart kini dimiliki oleh PT Matahari Putra Prima Tbk. Hingga saat ini, hypermart telah memiliki kurang lebih 100 gerai yang tersebar di Indonesia. Sejarah dari hypermart. Hypermart mulai beroperasi pada tahun 2004. Sebelum sebesar sekarang, hypermart besar ini dulunya diawali dengan sebuah toko kecil bernama Mickey Mouse yang didirikan oleh Hari Darmawan. Hypermart tersebut berdiri di gedung 2 lantai seluas sekitar 150 meter persegi di Pasar Baru, Jakarta pada tahun 1958. Kemudian pada tahun 1972, Matahari yang berdiri di bawah bendera PT Matahari Putra Prima Tbk berhasil menjadi pelopor konsep toko serba ada atau Tosirba di Indonesia. Keberhasilan tersebut membuat Matahari mengembangkan sayap dengan membuka sinar matahari di Bogor pada tahun 1980, lalu pada 14 Juli 1991. Matahari melakukan ekspansi bisnis pertama yang ditandai dengan mengoperasikan supermarket Super Bazar. Kemudian pada tahun 2000, Super Bazar berubah menjadi Matahari Supermarket. Kebutuhan konsumen Indonesia terhadap adanya supermarket yang semakin besar membuat supermarket saja tidaklah cukup, hingga perlu didirikan hypermart. Lalu pada 22 April 2004, marketplace di WTC Serpong dirubah menjadi hypermart. Hypermart pertama ini diresmikan oleh James T. Riyadi. Skop usaha hypermart ada good establishment dan service establishment. Good establishment, hypermart memiliki 2 skop usaha, yaitu barang tahan lama dan toko barang tidak tahan lama disimpan. Untuk toko barang tahan lama, ada toko otomotif, toko furnitur dan peralatan, toko perhiasan, toko elektronik, toko peralatan rumah tangga, toko peralatan kebersihan. Untuk yang kedua, ada toko barang tidak tahan lama disimpan, ada toko kecantikan atau kosmetik, toko pakaian, toko makanan dan minuman, toko sayuran atau buah-buahan, toko barang dagangan umum, toko obat. Kemudian untuk service establishment, skop usaha hypermarket ada 3 jenis, yaitu layanan pribadi, layanan hiburan, dan layanan perbaikan. Yang pertama, di layanan pribadi, hypermart ada layanan berupa layanan chat and shop, layanan park and pick up, dan hypermart online. Yang kedua, ada layanan hiburan. Di dalam hypermart menyediakan beberapa layanan, diantaranya bioskop, adventure park, game yang dioperasikan dengan koin. Skop yang terakhir ada layanan perbaikan, yaitu ada toko perbaikan barang elektronik, toko perbaikan alat rumah tangga, toko perbaikan atau reparasi jam tangan, dan toko perbaikan atau reparasi perhiasan. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada slide kali ini kita akan membahas sebuah deskripsi dari usaha Zigzag Store, yang dimana ini adalah usaha gambaran dari strategi planning kami, yaitu Zigzag Store adalah retail asli Indonesia yang menyediakan berbagai macam produk
mulai dari sepatu, sandal, kaos kaki, tas, serta rangkaian lengkap aksesoris lainnya. Ya dalam kurung tadi ya, seperti tali sepatu, sapu, dan sebagainya. Usaha ini berada di dalam satu mall yang ada di Surabaya lokasinya, yang strategis membuat banyak dikenali oleh para pembeli. Produk-produk yang dijual pun tak kalah dengan kompetitor lainnya. Kualitas yang dipakai pun sudah terjamin, karena Zigzag Store selalu mempromosikan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Jadi Zigzag Store ini melalui penjualannya melalui di dalam mall ya. Jadi target pasarnya itu berada di orang-orang yang suka di mall gitu ya. Baik, next dari slide berikutnya ini itu strategi planning of Zigzag Store, dimana ini adalah tabel atau min maps dari strategi planning yang dibuat. Yang pertama yaitu adalah analisis situasi. Dalam analisis situasi ada 3 poin, yaitu misi organisasi saat ini, yang kedua alternatif kepemilikan dan manajemen saat ini, dan 3 adalah kategori barang atau jasa. Yang kedua analisis SWOT, ada 4 poin, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Jadi semua ini mencakup saat ini jangka panjang, kategori jangka panjang. Yang ketiga objektif ada 4 poin, yaitu yang pertama penjualan, yang kedua laba, yang ketiga penentuan posisi, dan keempat adalah kepuasan publik. Yang keempat identifikasi konsumen, ada 4 poin juga. Yang pertama adalah sasaran pilihan dasar, yang kedua adalah pemasaran massal, yang ketiga pemasaran terkonsentrasi, dan keempat adalah pemasaran yang berbeda. Yang kelima strategi keseluruhan, yang ada 2 poin, yaitu yang pertama variabel dapat dikontrol seperti strategi barang atau jasa, strategi lokasi, strategi penetapan harga, dan juga strategi promosi. Yang kedua adalah variabel tak terkendali, meliputi lingkungan konsumen, lingkungan persaingan, lingkungan hukum, lingkungan ekonomi, dan juga lingkungan teknologi. Yang keenam kegiatan khusus, ada 2 poin, yaitu yang pertama operasi harian dan jangka pendek, yang kedua adalah tanggapan terhadap lingkungan, yang ketujuh kontrol, ada 2 poin juga, yang pertama evaluasi dan juga penyesuaian. Baik, next slide berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, lanjut. Strategi planning Zigzag Store. 1. Analisis situasi. Misi organisasi saat ini mengejar yang dapat memberikan value, barang-barang, dan servis untuk meningkatkan kualitas konsumen dan gaya hidup secara konsisten. Alternatif kepemilikan dan manajemen saat ini. Pemilik tunggal, toko independen. Kategori barang atau jasa, sepatu, sandal, kaos kaki, tas, serta rangkaian lengkap aksesoris lainnya seperti tali sepatu, sabuk, dan sebagainya. 2. Analisis SWOT strength saat ini. 1. Ketersediaan barang lebih lengkap dan berkualitas serta mencakup banyak keperluan. 2. Harga produk yang kompetitif dan terdapat banyak diskon. Jangka panjang. Untuk jangka panjang, 1. Lokasi yang strategis. 2. Hubungan pemasok yang sangat baik. 3. Hubungan yang sangat baik dalam komunitas. Opportunities saat ini. 1. Membludaknya antrian pada kasir saat hari-hari tertentu dan acara besar. 2. Jam operasional gerai yang disesuaikan dengan jam operasional mal setempat. Untuk jangka panjangnya, 1. Lokasi penggudangan yang jauh dengan gerai. Weaknesses saat ini. 1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat memudahkan promosi dalam berbagai bentuk. 2. Program promosi
besar-besaran yang diadakan di event tertentu, dan promosi diskon bagi yang mempunyai kartu member Zigzag Store. 3. Semua barang yang dijual terjamin kualitasnya. Untuk jangka panjangnya, tempat yang diperluas karena situs web yang ditingkatkan. Trends saat ini: 1. Persaingan harga dan kualitas yang tertata oleh para pesaing. 2. Kompetitor yang ngecer melakukan promosi. 3. Perubahan secara konsumen. Untuk jangka panjangnya: 1. Persaingan dengan kompetitor yang terus bertambah. 3. Objektif penjualan mencapai value penjualan 120 juta per tahun. Profit: A. Mencapai laba bersih sebelum pajak sebesar 80 juta. B. Meningkatkan perputaran persediaan dari 3 kali setahun menjadi 5 kali setahun. Penentuan posisi. Reposisi toko untuk menarik pembeli yang lebih tren mode tanpa kehilangan pelanggan saat ini. B. Membangun lebih banyak kehadiran web. Keputusan publik: meningkatkan hubungan dengan para pemasok yang menjual pakaian yang lebih murah dan high quality. B. Menjaga hubungan baik dengan karyawan. 4. Identifikasi konsumen. Pilihan pendekatan target pasar. Pemasaran massal. Mengadakan pemasaran massal dalam 1 tahun sekali dengan cara menjual produk yang paling bestseller dalam 1 tahun, sehingga konsumen diperlakukan sama untuk mendapatkan produk tersebut. Pemasaran terkonsentrasi saat ini adalah strategi target Zigzag Store saat ini dengan mengkhususkan pemasaran produk dalam beberapa segmen pasar. Pemasaran yang berbeda. Zigzag Store perlu mempertimbangkan strategi saat ini, dikarenakan pelanggan yang lebih tren yang menginginkan lebih banyak produk yang tren saat ini. Oke, selanjutnya dilanjutkan teman saya. 5. Strategi keseluruhan. Variabel yang dapat dikontrol. Yang pertama, strategi barang atau jasa. Zigzag Store menyediakan berbagai jenis produk yang cukup lengkap. Jenis produk tersebut antara lain sepatu, sandal, kaos kaki, serta rangkaian lengkap aksesoris sekolah lainnya seperti tali sepatu, sabuk, dan sebagainya. Yang kedua, strategi lokasi. Lokasi Zigzag Store ada di dalam sebuah mall sehingga akan sangat mudah untuk dijangkau para pembeli. Lokasinya yang ada di mall juga memudahkan pelanggan yang sedang jalan-jalan dan ingin membeli sebuah produk sehingga tidak harus berpindah tempat. Yang ketiga, strategi penempatan. Strategi penempatan harga. Harga yang ditawarkan pada Zigzag Store cukup bersaing dengan kualitas dan fasilitas yang tersedia. Yang keempat, strategi promosi. Strategi promosi yang dilakukan Zigzag Store cukup banyak, yaitu diskon dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Adanya kartu member Zigzag Card bagi konsumen agar mempunyai keuntungan seperti diskon tambahan. Variabel tak terkendali. Yang pertama yaitu lingkungan konsumen. Zigzag Store perlu berhati-hati dalam variabel ini karena ketika ingin menarik segmen baru, maka Zigzag Store tidak mengasingkan pembeli saat ini. Yang kedua, lingkungan kompetitif. Adanya pesaing yang dengan mode yang sama dengan Zigzag Store akan mempengaruhi penjualan dari Zigzag Store sendiri. Yang ketiga, lingkungan hukum. Lingkungan hukum, Zigzag Store selalu berhati-hati dalam melakukan pembayaran pajak.
Yang keempat, lingkungan ekonomi. Resensi dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan mempengaruhi pengeluaran zigzag-store. Yang kelima, lingkungan teknologi, yaitu zigzag-store selalu mempelajari dan memperbanyak web untuk kemajuan zigzag-store. 6. Kegiatan khusus. Operasi harian dan jangka pendek, yaitu zigzag-store inovasi mencari barang dagangan baru dan membersihkan barang-barang yang bergerak lambat, melakukan adaptasi untuk merespon harga pemasok yang lebih tinggi dan bereaksi terhadap harga bersaing. Tanggapan terhadap lingkungan. Zigzag-store selalu tanggap terhadap tren yang sedang beredar saat ini. Yang ketujuh, kontrol. Evaluasi. Selalu menghubungi pelanggan dengan penawaran tertentu. Penyebaran personil, penjualan bervariasi menurut kategori dan musim barang dagangan. Penyesuaian. Zigzag-store melakukan penyesuaian dengan adanya sistem retail baru, memaksimalkan peluang penjualan dan selalu menargetkan pelanggan dengan lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.